Ya, minasan, konnichiwa. Konbanwa sih sebenarnya, ini udah jam berapa? Jam setengah 8 malam ya. Dan aku barusan habis belanja, biasa belanja mingguan. Terus kepikiran gitu buat bikin konten tentang ceritaku berangkat ke Jepang ya guys ya. Oke, ini bakalan jadi video yang sedikit singkat karena jujur aja aku nggak pandai buat nyeritain sesuatu secara runtun gitu loh. Jadi ya penyampaianku bakalan agak lompat-lompat gitu. Oke, langsung aja. Seperti yang kalian tahu, aku belajar otodidak dan alhamdulillah berhasil berangkat ke Jepang ya. Nah, sekarang aku mau garis bawahi dulu bahwa yang aku maksud otodidak itu adalah belajar bahasanya ya. Jadi aku belajar bahasa Jepang itu secara otodidak tanpa masuk ke LPK. Nah, kalau misalnya untuk berangkatnya itu beda cerita. Jadi langsung aja kita tarik mundur ke tahun 2020 atau lebih tepatnya 2019 akhir. Pada saat itu aku udah ada mulai ketertarikan untuk bekerja ke luar negeri ya. Pada saat itu aku baru lulus sekolah, baru setahun lulus sekolah, dan ngelihat teman-temanku ada yang kuliah, terus ada yang kuliah ke luar negeri, ada yang kerja ke luar negeri juga. Jadi pada saat itu aku tertarik lah untuk mengikuti jejak mereka karena kulihat ya keren aja gitu kan ke luar negeri. Nah, tapi tahu sendiri kan, pada tahun 2020 itu Covid menyerang. Dan akhirnya aku cuma bisa pasrah karena nggak bisa berangkat. Nah, tapi dari situ aku nemu temen, terus dia ngasih aku semangat untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak. Nah, karena dari pengalaman dia masuk LPK, ternyata biayanya menjadi membengkak gitu kalau misalnya kita mau berangkat ke Jepang lewat LPK. Alhasil 2020 itu aku mulai beli buku Minano Nihongo 1 dan Minano Nihongo 2. Nah, selama 2020, 2021 atau selama Covid itu aku baca-baca buku Minano Nihongo itu ya. Walaupun ya bisa dibilang aku belajarnya malas-malasan jujur aja. Jadi kalau bahasa Sundanya mah sakadaek gitu lah, sakadaek gitu. Jadi emang benar-benar malas-malasan. Sampai akhirnya di tahun 2022. Nah, pada saat itu kan udah mulai pada dibuka tuh yang mau berangkat ke luar negeri, terus bandara juga udah bisa diakses gitu ya pas tahun 2022. Nah, di tahun 2022 aku dengan PD-nya ikut JLPTN 4, padahal belajarku yang asal-asalan waktu itu karena metodenya benar-benar otodidak mandiri, cuman dibantu sama temanku doang. Itu pun gak ditutor full ya, cuman dikasih arahan, terus kalau misalnya ada yang bingung aku nanya sama dia. So, di tahun 2022 itu aku ikut JLPTN 4 dan ya seperti yang kalian tahu hasilnya gagal. Nah, setelah kegagalan itu, akhirnya aku menggunakan metode belajar yang udah aku post di video sebelumnya. Aku kan ikut JLPTN 4 itu Desember 2022. Nah, di tahun 2023 itu, aku dari Januari sampai ke bulan Maret, April. Nah, April. Ya, sampai ke bulan April tuh aku grinding habis-habisan untuk nyelesain materi N4 untuk mengikuti tes JFT A2 Basic. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu bulan Mei kalau nggak salah aku ikut JFT Basic dan lulus 2023 bulan Mei. Habis itu aku bingung kan karena aku udah punya JFT, otomatis aku harus ambil TG. Nah, dari situ aku bingung mau ngambil SSW apa atau mau job apa. Asalnya aku mau ngambil pengolahan makanan, tapi karena peminatnya pada saat itu banyak banget, alhasil aku susah banget untuk dapat slot tesnya. Terus di akhir tahun Desember 2023 temanku ngajak tuh, ya udah ikut aja Kaigo gitu kan, karena Kaigo pada saat itu peminatnya masih sedikit dan kebanyakan yang daftar Kaigo itu perempuan. Nah, alhasil aku ikutlah Kaigo di Desember itu dan alhamdulillahnya lagi lulus ya, SSW Kaigo lulus. Kemudian kan kalau Kaigo itu SSW-nya 2 kali tes. Nah, tes yang pertama itu aku lulus, terus tes yang kedua aku ngambilnya di bulan Februari 2024 berarti ya. Februari 2024 dan alhamdulillah lulus juga di tes kedua ya. Jadi tes Kaigo itu ada tes bahasa Jepang dan juga tes bahasa Indonesianya. Nah, setelah lulus SSW dan juga punya JFT, so aku nyari job tuh, aku mulai nyari job. Pada saat itu aku masih pede untuk nyari job mandiri ya. Aku nyari-nyari di Facebook, dari kenalan temen, terus dari yang udah di Jepang. Nah, terus dapatlah satu ya orang Indo yang udah lama tinggal di Jepang, terus dia itu suka kayak nyalur-nyalurin gitulah. Nah, cuman pada saat itu aku kayak digantung gitu loh. Dijanjiinnya tuh untuk mensetsu bulan Mei ya, tapi pas aku tunggu selama bulan Mei, ternyata mensetsunya tuh nggak muncul. Alhasil selama 4 bulan itu kan aku digantung gitu. Nah, awalnya tuh aku mau nyari yang lain, mau nyari job ke tempat lain, tapi takutnya setelah aku nyari ke yang lain, orang yang tadi ngasih job itu ada tawaran buat mensetsu gitu. Alhasil aku nggak nyari kemanapun karena takut dokumenku bentrok, itulah intinya. Tapi setelah aku tunggu lama-lama sampai bulan Mei, ternyata mensetsunya nggak ada guys. Aku juga nggak tahu apa kendalanya, cuman pada saat itu
alasannya lagi Golden Week dan apalah itu, aku gak ngerti juga pada saat itu. Nah alhasil aku nanya ke temanku yang udah berangkat, ternyata dia bisa berangkat lewat salah satu LPK yang ada di kotaku, yaitu di Cianjur guys. Aku datang ke LPK itu dan cuma nanya gitu, apa aku bisa gitu ikut job matching doang tanpa harus belajar dulu, karena untuk persyaratan TB aku udah ada gitu kan, JFT sama SSW. Jadi aku gak mau gitu kan kalau misalnya harus ngeluarin biaya dan waktu lagi kalau misalnya belajar dari awal. Nah ternyata di LPK itu bisa guys untuk ikut job matching doang. Nah dari situ aku ikut deh job matching di LPK tersebut. Nah kemudian alhamdulillah aku dapet tuh tawaran buat job di Saga, yaitu di sini ya. Dengan 1 kali wawancara aku lulus guys, alhamdulillah ya. Padahal sebelumnya aku sempet nazar gitu, kalau misalnya tahun ini aku nggak lulus lagi ataupun belum berangkat ke Jepang pada saat itu 2024, kalau misalnya 2024 aku masih belum berangkat ke Jepang, udah aku nggak akan berangkat ke Jepang, aku bakalan fokus di Indonesia aja kayak gitu. Nah alhamdulillahnya pas setelah aku bernazar kayak gitu, dapet guys job yang benar-benar mensetsunya aja lawak. Aku disuruh nyanyi guys, cuman mensetsunya aja cuman Jiko Shokai, terus ditanya mau kerja berapa lama, terus tentang pengalaman pribadi apa aja, kemudian akhirnya disuruh nyanyi. Ya karena mungkin Kaigo ya, jadi kalau yang Kaigo itu harus bisa menghibur. Nah oke, singkat cerita aku lulus bulan Mei itu aku lulus job dan mulai ikut pemantapan di PT atau apa ya namanya ya, PT lah bisa dibilang, agen untuk keberangkatannya di Jakarta pada bulan Juli sampai Agustus, 2 bulan. Nah di situ aku belajar, bisa dibilang ngulang lagi dari N4 awal sampai pertengahan sih, nggak sampai materi akhir. Nah oke, beres pelatihan di situ. Nah di situ dokumenku semuanya diurus tentang biaya keberangkatan, terus persyaratannya apa aja harus disiapin dan lain-lain sebagainya. Dan untuk biaya sebenarnya ini terbilang mahal sih ya. Aku berangkat itu sekitar 35 sampai 40 lah kurang lebih ya. Walaupun emang ada dana talang tapi nggak full. Nah cuman itulah insight untuk biaya masuk LPK. Kemudian untuk pengurusan paspor dan juga EKTKLN itu aku ngurus sendiri ya. Paspor aku ambil yang elektrik dan EKTKLN aku ambil yang 1 tahun, karena EKTKLN itu biayanya sesuai kontrak ya, karena kontrakku itu per tahun, jadi aku cuma bayar untuk 1 tahun sekitar 180 ribuan. Nah oke, setelah itu aku nunggu COE itu lama banget guys, dari bulan Agustus sampai Oktober baru keluar, dan akhirnya November lah berangkat guys. Di bulan November itu aku berangkat dan tiket pesawat udah ditanggung sama LPK dan dokumen-dokumen lainnya juga. Jadi menurutku untuk berangkat mandiri itu agak susah ya, karena banyak dokumen yang harus disiapkan. Jadi kalau misalnya kalian mau berangkat ke Jepang, aku saranin sih buat kayak aku ya, jadi untuk belajarnya otodidak dan untuk nyari jobnya lewat LPK. Nah mungkin itu sih untuk gambaran proses keberangkatanku dari awal sampai akhirnya bisa berangkat ke Jepang ke sini. Lumayan ya, butuh waktu sekitar 3 tahun ya, bahkan lebih ya, bisa dibilang untuk fokusnya itu 3 tahun aja sih. 3 tahun dari mulai belajar mandiri sampai ya melewati proses-proses yang tadi sampai akhirnya berangkat. Dan ya mungkin semoga aja video ini bisa jadi insight atau gambaran buat kalian yang mungkin kebingungan untuk nyari job mandiri. Dan untuk nyari job mandiri ya saingannya pasti sama LPK dan juga sama orang-orang yang ex Jepang. Jadi semangat, kalau misalnya emang mau berangkat lebih aman ataupun lebih terjamin, sarankan untuk ikut LPK aja. So, thanks for watching untuk video kali ini. Ini videonya jadi kayak ekspedisi alam gaib ya, karena udah gelap. Ini udah jam berapa? Jam setengah 8 lebih ya. Ya, kita kereta bye bye.